belajar, maka bekal keterdidikan inilah yang akan mengubah masa depan. Dan apapun kondisi ekonomi, politik, ujungnya kembali ke kualitas manusia. Insya Allah ini jadi catatan jariah yang luar biasa. Amin. Semua yang Bapak kan dulu jadi kayak Najwa ini. Bapak kan dulu Menteri Pendidikan. Ini Pak, di negeri kita ini tidak kurang kampus, benar? Tapi justru yang kita lihat bermasalah juga berpendidikan tinggi. Jangan gitu Pak. Tidak kurang kalau Bapak saksikan yang ditangkap, yang bermasalah, itu juga berpendidikan tinggi Pak. Yang kecil-kecil maling ayam, kemarin saya dengar maling ayam gak berhasil karena ayamnya lebih lari dari dia, yang ketangkap dia ya. Tapi triliunan, dan itu bukan orang yang kurang berpendidikan. Apa sebabnya Pak? Shh, jangan dibocorin ya. Kan kita mendengungkan pendidikan, tapi justru yang bermasalah juga sepertinya orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Ya, sebetulnya malah hal-hal yang mendasar begitu diajarkannya ketika pra-SD. Di saat itulah kita belajar tentang mana milik saya, mana bukan milik saya. Justru kita sering keliru menganggap pendidikan yang penting itu pendidikan tinggi, bukan. Pendidikan yang terpenting itu pendidikan pra-SD, di mana? Di rumah dan di PAUD, di TK, itu pendidikan yang terpenting. Karena dan ini ini bukan kata teori pendidikan, malah bukan. Ini ada satu orang menerima hadiah Nobel. Nobelnya bidang ekonomi, namanya James Heckman. Dia membuktikan bahwa investasi pendidikan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat adalah investasi pendidikan pra-SD. Nah, sementara awam kita ini, kita semua ini sering menganggap pendidikan terpenting itu adalah pendidikan tinggi. Seakan-akan makin tinggi makin penting. Enggak, yang lebih penting itu di bawah. Jadi seseorang tumbuh besar tahu bahwa ini punya saya, ini bukan punya saya. Saya boleh mukul, tidak boleh mukul. Saya boleh menghormati, tidak. Itu bukan di pendidikan tinggi, itu di pendidikan pra-SD. Jadi kalau kita bisa dorong orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah dengan lebih baik, dan pendidikan PAUD, TK ada di seluruh wilayah dan materinya baik, maka insya Allah perubahan akan terjadi di bangsa. Masya Allah. Kemarin ada master Pak, S2, melamar ke Darut Tauhid, mau jadi guru. Mau milih mana? Melamar PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Di Darut Tauhid ada juga STAI. Tapi beliau memilihnya PAUD. Padahal beliau pendidikannya sudah tinggi. Seperti itu yang betul. Itu yang betul ya Pak? Dan ini Agim, kalau boleh Agim saya usul, Agim dorong betul pendidikan pra-SD itu. Karena di situ kuncinya. Dan semua kebiasaan yang muncul seumur hidup dimulainya di situ. Nah, sementara kita kecenderungannya malah yang tengah dan tinggi. Seakan-akan itu yang langsung bermanfaat, bukan. Jadi ini pernah kejadian Agim. Saya waktu itu Bapak mau sambil berdiri, mau sambil duduk? Berdiri aja. Berdiri, ya. Di kampus nih Agim. Di kampus ada seorang anak penerima beasiswa. IP-nya tinggi sekali, saya lupa 3,7, 3,8, tinggi sekali. Dia aktif di pramuka, dia tokoh di mahasiswa. Lalu suatu ketika dia ketangkap CCTV, ngambil dompet temannya yang jatuh, diambil uangnya, lalu dompetnya dibuang. Ada CCTV-nya. Lalu karena ada CCTV ketangkap, dibawa. Terus saya bilang, ini hukumannya apa nih? Yang seperti ini nih. Saya bilang, ini kalau tidak ada pelajaran yang diingat seumur hidup, dia akan menjadi koruptor kelas wahid di masa yang akan datang. Okay? Saya bilang, anak ini dikembalikan kepada orang tuanya. Kenapa dikembalikan orang tuanya? Karena pelanggaran yang dia lakukan itu bukan jenis pelanggaran bimbingan dosen,
Ini jenis pelanggaran pra-TK, pra-SD. Yang harus mengajarkan adalah orang tuanya. Karena orang tuanya dan pra-SD itu didikan tentang mana boleh miliknya, mana bukan miliknya. Kalau kita di kampus, kita mendidiknya metode riset, cara menulis, cara mengajar di kampus tuh. Tapi kalau mendidik ini di bawah, kita kembalikan pada orang tuanya. Jadi diberhentikan, dikembalikan pada orang tuanya dan jadi pelajaran seumur hidup buat anak itu. Masya Allah. Mana guru PAUD? Dari tadi senyum-senyum aja, ha? Ya udah curiga. Ini guru PAUD. Bagaimana kalau PAUD gurunya gajinya kita naikkan? Karena ini penting sekali. Guru TK kita naikkan. Semua guru kita karena rambak guru yang lain. Tapi Pak, ini saya tertarik sekali. Sepakat. Adik-adik dengar ya, kita nggak mungkin masuk PAUD lagi. Ada udah keburu segede gini. Tetapi adik-adik ini kalau nikah ingat baik-baik. Sebaik-baik madrasah itu di rumah. Betul. Jadi kita harus ini Pak. Dulu tuh soal ini. Oh terus. Oh, ini udah hampir ya udah nggak apa lagi koma rupanya. Maaf. Iya, nggak apa udah lupa lagi saya Pak. Jadi Pak, ayo siapa dulu? Pak, ini kita lelaki nih ya. Banyak yang menganggap lelaki baik itu di kantor, keren. Lelaki bagus itu di masjid. Padahal sebaik-baik lelaki di rumah. Karena di luar banyak yang menilai. Mungkin untuk karir, mungkin untuk prestasi, mungkin untuk popularitas. Tapi kalau di rumah baik asli. Makanya kalau ibu dan bapak berlomba-lomba berakhlak yang baik asli, saya kira itu fondasi bagi anak-anak memiliki akhlak yang baik asli. Setuju, Pak. Ini teh bener enggak? Ini enggak mendukung. Tepuk tangan dulu lagi. Tepuk tangan. Enggak ikhlas jadinya. Iya serius nih Pak. Bukan. Itu saya lihat tidak tepuk tangan kenapa? Terpesona. Oh, bener nggak? Bener nggak tuh? Iya, sampai menganga gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya sependapat bagian Pak Anies sekarang. Saya terusin. Jadi gini, pendidikan madrasah terpenting di rumah. Orang tua itu pendidik terpenting. Dan orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan. Pendidik terpenting paling tidak siap. Wah, kalau mau jadi guru TK ada sekolahnya. Betul ya? SD ada SMP. Tapi jadi orang tua itu tidak. Ini ya padahal orang tua adalah pendidik terpenting. Tapi paling tidak siap. Wah, nah, bagus sekali nih. Ini ya, ya. Kayaknya kita juga nggak siap nih. Nah, betul lah. Nah, jadi karena itu, menurut saya salah satu program paling penting adalah pendidikan bagi orang tua, bukan sekolah. Dulu Kak, waktu saya tugas di kementerian saya bikin namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Oh. Khusus dan waktu itu diprotes sana sini. Kementerian Pendidikan masa ngurusin pendidikan orang tua? Jadi saya katakan selama orang tua tidak punya bekal, maka kita akan selalu kesulitan menyiapkan generasi masa depan. Nah jalan tuh, materinya bukan materi kursus, bukan materi sekolah, bukan. Kalau orang tua itu kalau belajar, panggil orang tua lain yang sudah berhasil mendidik anak. Okay? Lalu jadikan proses saling belajar, saling berdiskusi. Nanti ada prinsip-prinsipnya. Dan negara tetangga kita yang mana? Singapura. Ya. Itu punya kementerian untuk keluarga. Oh. Kementerian untuk pendidikan orang tua. Saking mereka sadar bahwa kalau mau membicarakan generasi masa depan, maka kuncinya adalah pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di rumah, pendidikan usia dini. Intinya adalah pendidikan usia. Nah, pendidikan usia dini pelakunya siapa? Orang tua dan guru PAUD, guru TK, itulah kuncinya. Nah, ini kalau boleh didorong, lebih banyak kita menyiapkan guru TK, guru PAUD, dampaknya akan seumur hidup. Di antara semua ini kalau saya tanya nih, guru TK bandingkan PAUD, TK, bandingkan dengan SMP, SMA, mana yang lebih banyak diingat?
Guru TK. Guru TK, guru PAUD itu guru yang paling berkesan, paling diingat, karena dia paling besar pengaruhnya dalam hidup seseorang anak dibandingkan guru SD, SMP, SMA. Nah, tapi kita sering lewat. Wah, saya mikir berat ini. Kenapa? Ya kita udah nggak bisa mundur lagi nih. Berarti ini luar biasa, ini banyak para pimpinan Darut Tauhid. Saya jadi serius. Kadang-kadang guru PAUD dianggap, dipandang sebelah mata. Padahal dari pernyataan beliau ini sangat serius. Ini bukan begini. Sehat tidaknya seorang anak di masa depan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia dididik di usia dini. Dia dibiasakan makanan manis terus ketika di usia dini, dia akan mudah nanti kemudian hari dengan segala macam problem kesehatannya. Dia dibiasakan